Kalau ngomongin tentang Bu Rosidah, istri dari Yaimim, itu kayaknya nggak pernah ada habisnya ya. Makin kesini itu kayak makin banyak fiti-fiti yang muncul tentang beliau dan membuat kita para perempuan tuh merasa kayak jatuh hati gitu ya. Kok bisa ya ada orang seperti Bu Rosidah kelihatan kayak benar-benar inner beauty gitu ya. Jadi nggak cuma cantik dari packagingnya, tapi juga terpancar dari auranya. Nah, kalian tahu nggak? Kemarin saya nonton podcast dan ini fakta gitu ya. Beliau itu bercerita tentang apa yang membuat beliau jatuh cinta pada Yaimim. Menurut Bu Ros, Yaimim itu orangnya satu solih gitu ya, sangat solih karena kan hafal Quran juga. Yang kedua cerdas dan yang ketiga lucu. Nah, itu 3 hal yang membuat beliau ini jatuh cinta. Nah, ternyata juga Bu Ros ini selalu diratukan oleh Yaimim sampai pada ketika baru bangun tidur itu udah disiapin air panas untuk Bu Rosnya mandi gitu ya. Jadi bangun tidur tuh, Nduk, ayo bangun, udah disiapin air panas kalau mau mandi. Kemudian untuk melakukan pekerjaan rumah, kayak pekerjaan rumah tangga kayak nyapu, ngepel, mencuci gitu ya. Semuanya itu dilakukan oleh Yaimim. Dan tugas Bu Ros itu cuma satu, yaitu karena Yaimim suka ngaji untuk diposting di YouTube. Nah, beliau yang memvideokan dan juga mengerjakan tugas-tugas administratif kedosenan. Tugasnya Bu Ros hanya itu gitu ya. Nah, dari sini saya tuh kayak amazed banget ya, Masya Allah gitu ya. Keren sekali nih rumah tangga mereka nih, jadi panutan banget ya. Ini kayak bener-bener menolak sistem patriarki dalam rumah tangga. Biasanya kan kalau istri itu kan distereotipkan harus mengerjakan tugas domestik, sedangkan suami itu harus mencari nafkah. Makanya Bu Ros tuh sangat mencintai suaminya karena ternyata dia diperlakukan seperti ratu. Oleh karena itu yang diberikan oleh istrinya juga cerminan dari apa yang suaminya berikan kepada dia. Nah, ini jadi sebuah pembelajaran bagi para suami. Kalau kalian ingin punya istri yang sabar, yang cantik, lahir batin, yang halus, kemudian yang bisa ditoto gitu ya, artinya bisa dididik, kemudian juga bisa lemah lembut terhadap suaminya, maka juga istri itu juga harus diajarkan seperti itu gitu ya. Karena kan suami kan pemimpin rumah tangga gitu ya. Jadi suami harus mengajarkan kepada istri bagaimana caranya bersikap lemah lembut, berbicara yang sopan dan santun, kemudian bagaimana bahwa di dalam rumah tangga itu ada asas kesalingan gitu ya. Jadi urusan domestik itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ini cerminan rumah tangga yang bisa kita ambil sebagai contoh dan teladan kita di era sekarang yang masih banyak yang sistemnya patriarki banget gitu ya. Jadi bagaimana istri itu bisa memancarkan inner beauty-nya dan sangat menghormati suaminya, respect, santun, itu juga karena ada andil dari suaminya dalam mendidik istrinya sehingga istrinya tumbuh menjadi istri yang seperti itu.